kekasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini, kasih anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kita, akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat bagi Engkau Bapa dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan sebentar kami boleh dengar, boleh menjadi satu rema kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Ajar kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, supaya kami boleh senantiasa dipimpin oleh kuasa yang daripada Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau Bapa dalam Yesus Kristus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang tertulis sahabat yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam satu buku Mother Teresa, saudara berkata bahwa kemiskinan yang paling menyedihkan adalah perasaan kesepian dan tidak dikasihi, saudaraku. Tapi saya yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan, saudara tahu tentang kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sangat berarti. Tuhan sanggup mencukupkan apapun yang kita perlukan. Yang memberikan kehidupan adalah Tuhan sendiri, baik itu sandang, pangan, papan. Bahkan kita dituntut untuk boleh menikmati dalam kehidupan ini. Sehingga saya ambil firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saat-saat ini mungkin kita mengalami berbagai persoalan, berbagai kesulitan, saudaraku yang kekasih. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, karena itu Ia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, bahkan dikatakan seperti yatim piatu, tapi Dia mengirim seorang sahabat yang akan bersama dengan kita terus menerus, yaitu seorang sahabat yang bisa mengerti perasaan kita, rasa bahagia kita, rasa sakit kita, rasa duka kita, rasa sukacita kita, saudaraku, bahkan dikasihi dan dibenci, yaitu Tuhan Yesus memberikan seorang sahabat sebagai penolong di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya, yaitu Roh Kudus. Yesus telah meninggalkan seorang sahabat yang terdekat, yang dapat menjadi tempat kita bercerita. Bahkan Dia akan menghibur dan menasehati kita, yaitu Roh Kudus. Saya katakan, kita tahu buah daripada roh adalah apa, saudaraku? Sukacita, kasih, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, saudaraku yang kekasih. Dan itu harus kita miliki sebagai karakter surgawi, karakter Allah di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Untuk apa? Untuk melakukan semua hal tersebut. Sebagaimana di dalam Galatia 5 tadi, saudaraku yang kekasih, Ia hidup di dalam kita untuk menghibur kita, mendengarkan setiap permasalahan kita, kekhawatiran kita, kebahagiaan dan kesedihan kita. Ketika kita merasa kesepian dan sendiri di dalam dunia ini, ambil waktu untuk berbincang-bincang, untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk menceritakan semuanya ke dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus, saya katakan, kesabaran, murah hati, lemah lembut, penguasaan diri, tidak mungkin itu bisa kita lakukan tanpa Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, tanpa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan, ranting itu tidak akan bisa berbuah, ranting itu tidak akan bisa tumbuh, saudara, menghasilkan, bahkan pohon itu tidak bisa akan berbuah kalau dia tidak tinggal di dalam
pokoknya saudaraku yang kekasih, Yesuslah yang harus tinggal di dalam kehidupan kita. Di saat kita merasa kesepian, di saat kita merasa sendiri, saudaraku yang kekasih, ada Roh Kudus menolong saudaraku, menopang saudaraku yang kekasih, dan dikatakan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saudaraku yang kekasih. Kita bisa berguna kalau kita Roh Allah ada tinggal di dalam kehidupan kita. Kita boleh berarti, kita boleh bermanfaat, kita boleh dinikmati banyak orang juga saudaraku, dilihat oleh orang. Oh, si A, si B bisa melihat mereka ada sukacita melalui kehidupan kita. Kalau Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, karena dikatakan dengan jalan itu telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan kita luput dari apa? Keinginan daging, saudaraku. Tentu keinginan roh sangat berbeda dengan keinginan daging. Bahkan sebaliknya, yang tadinya kita tidak bisa lemah lembut, yang tadinya kita tidak bisa kesabaran, ya keinginan daging apa? Ya kita cepat emosi. Kita menghadapi kesulitan saat ini, saudaraku yang kekasih. Mungkin kita akhirnya di dalam rumah tangga kita jadi berantakan, saudaraku. Karena apa? Kita tidak memiliki buah roh itu. Kita tidak memiliki kasih yang daripada Yesus di dalam kehidupan kita. Mungkin kita jadi mementingkan diri sendiri, tidak peduli lagi sama orang lain sama sekali, saudaraku yang kekasih. Tapi saya bersyukur dalam kesulitan apapun dalam kehidupan kita, ada seorang penolong, ada sahabat sebagai penolong dalam kehidupan kita, untuk kita boleh menceritakan semua keluh kesah kita, semua beban persoalan kehidupan kita, dan tinggal di dalam Dia, dan Dia mau mendengarkan, dan Dia mau menolong di dalam kehidupan saudaraku yang kekasih. Dan kemarin saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya bersama suami berangkat ke jalan Wiwara, saudaraku yang kekasih, dan ketemu seorang ibu yang latar belakangnya masih belum mengenal akan Tuhan. Tapi dengan kasih Tuhan kami berbincang-bincang pada hari pertama, dan dia belum mengenal Tuhan sama sekali, dan belum ada orang yang memberitakan firman kepada dia, saudaraku. Dan saya berjanji akan datang lagi besok ke rumahnya, saudaraku yang kekasih, dan kami datang ke rumahnya besok harinya. Ternyata dia apa, saudaraku, malam hari berbincang-bincang mengenai tentang kasih Tuhan. Besoknya dia sudah menyimpan di dalam HP-nya itu Alkitab. Pas saya menyebut tentang firman Tuhan, saya bawa Alkitab, saya bacakan Alkitab, dan saya bilang, nanti ini ya, udah Ci, saya udah download, saya sudah ada Alkitab di HP saya. Dan dia bisa membuka, saya berkata Matius, dia udah bisa buka, tulis Matius, dia udah bisa buka. Saya merasa sangat bangga, saya merasa bersyukur, saudaraku yang kekasih. Saya tidak pintar berkata-kata, saya mungkin tidak seperti orang-orang yang lain, tapi saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Apa yang saya miliki dengan tenaga saya, dengan waktu saya, saudaraku yang kekasih, karena saya mau memiliki anugerah yang daripada Tuhan. Saya tidak mau diukur dari upah, tapi saya yakin dan percaya orang yang mengenal Tuhan, saudaraku yang kekasih, dia pasti akan bersungguh-sungguh mau melayani Tuhan, saudaraku. Maka ada hukum yang itu yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Matius, saudaraku yang kekasih, di dalam Matius 22 sebagai hukum yang pertama dan hukum yang utama di dalam kehidupan kita. Apapun keberadaan saudaraku, mau saudara sukses, mau saudara gagal, saudaraku, itu tergantung diri saudaraku sendiri. Mau saudara mau dibawa kemana kehidupan saudaraku yang kekasih, itu tergantung pribadi kita, saudaraku yang kekasih. Tapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah di dalam kehidupan kita, saudaraku, biarlah kita memiliki kasih yang daripada Yesus, yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37 berkata, saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
yaitu yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana saya mengatakan tadi saudaraku yang kekasih, karena saya mengasihi dia. Sekalipun baru pertama kali kenal sama dia, tapi saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kemurahan Tuhan kepada dia, saudaraku yang kekasih. Ternyata puji Tuhan saudaraku, dia mau menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Bahkan mau dibaptis, saudaraku yang kekasih. Bayangkan, baru mengenal Tuhan dan dia mau, saya mau dibaptis, saya mau mengikut, saya mau percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketemu lagi, kita berangkat lagi saudaraku yang kekasih. Saya enggak ikut, saya karena saya di tempat yang lain, padahal sebagaimana tadi kesaksian yang saya katakan, dia baru pertama sekali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia memiliki satu respon yang luar biasa dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Pertama ketemu, saudaraku berbincang-bincang tentang kebenaran firman Tuhan, dan hari kedua saudaraku yang kekasih, dia sudah mendownload Alkitab di dalam HP-nya. Bahkan dia sudah belajar, dia katakan, saya belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari kedua kami ketemu itu saudaraku, dia sudah bisa cara membaca Alkitab saudaraku, walaupun melalui HP saudara. Sangat bersyukur, sangat luar biasa. Saya lebih-lebih daripada mendapatkan sesuatu mungkin harta dunia saudaraku, yang mungkin yang tidak bisa diukur, tapi saya bisa melihat harta yang luar biasa yang tidak bisa diukur dengan harta dunia saudaraku. Karena apa? Kalau kita hidup tinggal di dalam roh Allah saudaraku yang kekasih, ada satu kasih dalam kehidupan kita untuk kita boleh tenang senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun saudaraku yang kekasih. Maka Tuhan katakan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34, perintah baru kuberikan kepadamu, supaya kamu saling mengasihi seperti yang telah mencintai kamu. Yaitu siapa? Yesus yang telah mencintai kehidupan kita. Diberikan kita perintah baru kepada kehidupan kita. Saya katakan tadi di dalam Matius, saudaraku yang kekasih, hukum yang pertama dan hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Bagaimana kita mengasihi sesama kita saudaraku, kalau kita tidak mau memberitakan firman kepada mereka saudaraku yang peduli amat, mau diselamatkan ke dia, mau tidak diselamatkan ke dia, peduli amat. Tapi karena kita rasa cinta, dimanapun kita berada, saat belanja ke pasar, saat kita mungkin ketemu di warung atau ketemu di jalan saudara, hai bagaimana kabar, ada rasa sukacita, dan kita mulai menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Saya yakin dan percaya saya mungkin tidak lebih daripada orang lain, tapi saya bangga memiliki Yesus. Saya selalu ditaruh Tuhan untuk boleh senantiasa menyaksikan kasih daripada Yesus di dalam kehidupan kita, dan kemurahan Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Cinta kasih Kristiani menjelma di dalam keterlibatan hubungan pribadi yang dinyatakan di dalam pemeliharaan, perhatian di dalam kehidupan kita, merupakan hal kehendak dan keinginan, bukan perasaan, tapi kita memiliki hati untuk senantiasa hidup dipimpin oleh Tuhan saudaraku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema kekuatan di dalam kehidupan kita, dan cinta kasih kita, hubungan kita kepada sesama kita, terlebih-lebih kepada Tuhan kita saudaraku yang kekasih. Boleh senantiasa ada orang yang tidak yang bertindak dengan cinta kasih tanpa adanya perasaan cinta. Orang itu kadang-kadang juga merasakan dirinya bersalah. Orang Kristen dapat mencintai tanpa ada perasaan cinta. Malah tindakan cinta kasih itu tanpa seringkali berakibat pertumbuhan perasaan-perasaan yang negatif. Tapi cinta kita adalah apa? Cinta yang tulus dan ikhlas kepada Yesus Kristus, mengasihi dengan segenap hati kita, mengasihi dengan segenap jiwa kita. Oleh sebab itu memiliki satu komitmen untuk kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Cinta kasih adalah perbuatan yang didorong oleh apa? Didorong oleh Roh Kudus yang dinyatakan di dalam keterlibatan pribadi yang teguh kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu adanya perasaan yang kuat untuk mencintai sesama
atau teman atau apa saudaraku yang kekasih, atau tetangga orang lain tapi atau sekelompok dua, kita dapat memutuskan dan memperlihatkan tingkah laku kita, mengasihi terhadap mereka, memohon bantuan Allah, dan terus mencintai mereka. Sama dikatakan di dalam 1 Korintus 13, saudaraku. Biarlah cinta kasih yang daripada Yesus tetap melimpah-limpah di dalam kehidupan saudaraku yang kekasih. Karena Allah memberikan upah menurut ukuran anugerah, bukan menurut ukuran keringat atau tenaga kita. Setiap orang yang masuk dalam ladang Tuhan atau dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku, jangan sekali-kali berpikir karena kita banyak melayani maka kita banyak mendapat upah. Lebih banyak daripada orang yang tidak melayani, tapi upah kita itu upah yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan harta dan materi, saudaraku yang kekasih. Tapi upah saudaraku itu upah kekekalan, upah yang abadi, yang tidak dapat dimakan oleh ngengat. Saudara, itulah upah saudaraku, hidup bersama dengan Tuhan. Sabaslah engkau, hai anak-anakku. Segala pujian, syukur, hormat bagi Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Segala kemuliaan bagi engkau Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, Bapa, di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa buat anak-anak teman-teman kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami kelemahan fisik. Oh Tuhan Yesus, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, supaya mereka senantiasa hidup mereka tidak ditinggalkan sendiri, bukan hidup mereka senantiasa yatim piatu, tapi dengan Yesus Kristus mereka akan kuat, karena Engkau sahabat kami, sahabat yang terbaik, sahabat yang terindah, yang mengerti perasaan kami, yang mengerti hati kami, yang mengerti setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Engkau penolong di dalam kehidupan kami. Segala pujian syukur bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sampai kapanpun ku kan